Jangan lupa Like, bantu share, like dan subscribe ya, Sabah Kuningan. Sabah Kuningan. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sehat untuk sahabat Sabah Kuningan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini saya sedang berada di Desa Luragung Tonggoh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan. Di mana di Desa Luragung ini ada seorang seniman yang top, yang luar biasa itu. Sudah banyak karya-karyanya di Kabupaten Kuningan, bahkan di luar Kabupaten Kuningan. Sudah melalang buana kemana-mana dan hasil karyanya sudah banyak. Kebetulan hari ini saya sedang di sebuah galeri ataupun saung Samboja. di sebuah saung Samboja Art. Kebetulan sekarang saya sedang bersama pelaku seninya, yaitu Kang Apit ya, kalau Iya. salah Kang Apit. Gimana Kang Apit, sehat? Alhamdulillah. Gimana? Sehat. Semuanya sehat ya. Bisa ini enggak menceritakan awal mula ataupun sejarah ataupun inovasi tentang seni Samboja? Oh, terima kasih ya untuk semua waktunya berkenan berkunjung ke Saung Samboja Art. Alhamdulillah di sini kami sedang bergerak, terutama pemanfaatan limbah-limbah dari bongkahan pohon Samboja yang banyak kita jumpai di pemakaman-pemakaman umum, hasil dari alam, maksudnya sudah roboh oleh alam. Coba kita angkat, coba kita manfaatkan dalam bentuk kreasi serta supaya ada nilai tinggi. Selain dari itu pula memberikan inspirasi terhadap generasi juga agar mau bergerak atau berkarya sesuai kemampuannya. Semoga dengan kegiatan-kegiatan seperti ini setidaknya bisa memberikan edukasi inspirasi pada mereka. Jadi begini, awal mulanya saya prihatin melihat pohon-pohon tersebut yang banyak terbengkalai, tidak ada yang peduli, bahkan terkesan ya banyak persepsi pula ya mengenai hal-hal yang saya rasakan itu tidak logika, seperti hal-hal mistik. Dan alhamdulillah hal-hal tersebut ternyata tidak ada, itu hanya mungkin lepas. Terus kita kerjakan. Nah, ini menarik sekali, media-media pohon Samboja tersebut luar biasa sekali. Saya katakan di sini ketika kita kerjakan, ketika kita garap atau ketika kita kreasikan, ini unik sehingga membuat kita itu semakin tertarik untuk menggali lebih dalam tentang pohon Samboja tersebut. Dan alhamdulillah seperti inilah pohon Samboja. Dan coba saya angkat, coba saya kenalkan, dan saya coba simpulkan tentang filosofi dari pohon Samboja tersebut. Ya, ini dimana pohon Samboja tersebut itu banyak sekali unsur filosofi untuk kehidupan keseharian kita.
Di antaranya dari bentuknya. Pohon Samboja itu dilihat dari seninya menarik, artistik, unik. Terus seratnya juga bagus, kualitas kayunya juga bagus, warnanya juga sangat menarik. Nah, di sini coba kita terapkan dan coba kita simpulkan satu persatu tentang filosofi kehidupan. Pertama, kita dilihat dari bentuknya. Bentuknya unik. Setiap lekukannya itu lentur dan luas, memberikan inspirasi kepada kita agar selalu kita luas, selalu kita lentur, selalu kita fleksibel ketika kita berinteraksi dengan lingkungan. Karakternya kuat, kokoh, tangguh, dan keras. Artinya kita jangan mudah rapuh, jangan mudah mengeluh. Ketika kita dihadapkan dalam satu problem kehidupan. Pohon Samboja adanya di pemakaman tersebut, artinya memberikan introspeksi diri kita untuk selalu kontrol emosi dan kontrol diri. Apa sih yang akan kita banggakan? Apa sih yang mesti kita sombongkan, istilah katanya seperti begitu. Ketika kita sudah masuk ke yang paham atau ke pemakaman tersebut, itu Pohon Samboja, makanya ada di pemakaman itu. Terus coba saya simpulkan tentang introspeksi diri, artinya untuk meredam, untuk mengontrol diri kita, kira-kira seperti itu. Dan awal mula saya menggarap Pohon Samboja itu masih mungkin hitungan tahun beberapa tahun silam ya. Dan dari itu dasarnya, dari keprihatinan, serta kita mencoba membuka ruang pemakaman tersebut, di mana ruang-ruang tersebut sebagian terhalang ketika pohon tersebut tumbang dikarenakan tidak ada yang peduli. Dan lingkungan pun mungkin ketika ada kegiatan pembersihan area terutama pemakaman, justru bahan-bahan bongkahan tersebut terkesan dibakar dan dimusnahkan. Ini sebenarnya sangat prihatin. Karena kenapa? Pohon Samboja itu kalau kita telaah, kalau kita analisis lebih dalam, Pohon Samboja itu kategori pohon purba. Ya, pohon purba. Kenapa bisa katakan pohon purba tersebut? Kita kan tidak tahu siapa yang menanamnya, serta faktor usianya berapa, kita kan tidak tahu. Selain dari itu pula, Pohon Samboja dari setiap bunganya itu semua memberikan unsur nilai bunga. Nah, menurut kita sebagai agama Islam ya, mungkin bisa saja itu memberikan suatu syiar tentang 5 waktu. Gitu. Ada apa tuh? Rukun Islam, rukun iman ya, iman, terus yang 5 waktu. Warnanya putih dan kuning, terutama pohon yang dari makam itu yang kerap kali kita jumpai. Putih itu kan memberikan suatu artian kebersihan ya, suci. Kuning itu kematangan, artinya kita matang di sini dengan pola pemikiran kita yang matang, serta karakter dan kepribadian kita yang matang juga. Kira-kira seperti itu. Itu ini kira-kira ada kesulitan nggak Pak untuk apa ini? Kalau Kita kan kayaknya peraturan saatnya sih ada kesulitan. kalau bicara sulit, mungkin sini kita bisa katakan sulit juga. Sulitnya kenapa? Karena kita lihat dasarnya. Ya, Pohon Samboja ini yang lebih menantang itu ketika kita kerjakan dikarenakan seratnya itu tidak beraturan, seperti satu lembaran benang ya, atau itu ya, yang kusut gitu ya, tidak satu alur, tidak seperti dengan tekstur serat kayu yang lain. Ya ini yang Pohon Samboja itu tantangan. Nah, sebuah tantangannya. Karena ketika kita kerjakan itu Kesabaran. satu kesabaran, terus
skill, kita mempunyai teknik-tekniknya sendiri, dikarenakan kan melawan serat, dan alat-alat pun yang kita gunakan itu sebenarnya cepat aus, karena kan melawan arus seratnya. Nah ini yang menarik, yang menarik. Jadi ya alhamdulillah lah, apa namanya, di sini semoga lestari gitu. Serta saya melihat dan tidak sedikit pohon-pohon samboja yang ada di area pemakaman itu ya sudah banyak beralih tempat, ya kan, sudah banyak beralih tempat. Yang tadinya kita jumpai di area pemakaman sekarang banyak ditanam di perkara-perkara rumah-rumah mewah di kota-kota besar, di tempat-tempat tertentu. Jadi tidak di area pemakaman ini. Yang saya khawatirkan pula terjadi pembalakan tanaman tersebut. Gitu, akhirnya kan punah. Makanya di sini kami coba ya mencari solusi, project dan planning kita ingin menciptakan suatu area khusus untuk dijadikan budidaya pohon samboja, terutama samboja lepas. Kira-kira seperti itu. Jika untuk harga sendiri ini diperkirakan berapa kan? Oke, bicara tentang harga dari hasil kreasi gitu ya. Di sini kita tidak bisa cantumkan atau tidak bisa kita katakan berapa harganya atau berapa nilainya, karena yang namanya seni ini tidak bisa dijual belikan, tidak bisa diukur oleh nominal angka rupiah. Jadi mungkin adapun dengan harga sekian atau bervariasi harga itu hasil kesimpulan dari ketika pengolahan atau pengerjaan, artinya jasa mungkin ya. Tapi kalau untuk bicara seni, rasa seni itu tidak bisa diukur oleh orang. Untuk ini kan selain di Kota Kuningan itu Kang Apit ini pernah nggak ikut seminar ataupun ikut bukan seminar ya, lomba pameran di luar Kota Kuningan kan? Di luar apa di mana? Kalau gitu sih alhamdulillah ya, kita beberapa kali ada undangan, ada kesempatan untuk ikut di event tertentu ya. Tetap kami mengedepankan atau mengangkat tentang pohon samboja lokal, karena ini menjadi salah satu ibarat katanya ini program kita ya tentang pelestarian pohon samboja, dan kami tetap memprioritaskan pohon samboja tersebut. Itu untuk event-event alhamdulillah, kegiatan-kegiatan juga kita berjalan. Kalau bicara seminar mungkin kami otodidak, kami hanya tergerak berdasarkan alam saja, mengikuti alur alam. Karena alam itu sebenarnya sumber inspirasi bagi kita. Asalkan kita peka saja, asalkan kita peka menyikapi tentang alam, itu alam sumber inspirasi. Sedikit kita meluas, sedikit melebar. Kalau kita bicara tentang alam, itu sebenarnya banyak terinspirasi oleh hal-hal yang bersifat kecil dan sederhana yang kerap kali kita jumpai di lingkungan. Contohnya seperti tanaman bunga. Bunga di sini kan banyak inspirasi untuk kita. Contohnya ada karangan bunga ketika ungkapan suatu kebahagiaan, ada karangan bunga ketika kita mengungkapkan suatu keprihatinan ya. Di situ kan pendapat dari inspirasi. Serta rumput pun itu sebenarnya jadi sumber inspirasi kita, karena itu kan dari alam. Rumput ketika musim kemarau, rumput itu akan mengering. Tapi kalau musim penghujan tiba, rumput itu akan subur tumbuh. Padahal rumput tersebut sudah kering, ya kan? Artinya rumput tersebut menyimpan suatu bibit unggul untuk masa depan. Nah ini inspirasi juga Pak. Kenapa tidak kita terjemahkan tentang alam? Semoga bermanfaat dari apa yang saya diskusikan atau
Samoja. Sudah pernah pameran di mana aja Kang? Di luar kota. Pameran alhamdulillah kita waktu itu di kesempatan di ya kayak itu salah satunya terus di Kroasia pun kita negara Kroasia tuh sahabat kuningan. Alhamdulillah kita ada kesempatan waktu itu tentang apa ya, ya ceritanya mungkin dia bahkan terlalu menyita waktu ya. Artinya alhamdulillah. Jadi dengan kegiatan seperti ini responnya luar biasa. Kenapa? Karena kita mencoba menampilkan warna sendiri gitu. Pengrajin ukir banyak ya, pelaku seni banyak ya, terutama di seni ukir dan pahat itu banyak yang sudah punya nama, mungkin sudah tidak bisa terhitung oleh hitungan jari ya, tetapi kita mencoba menggunakan media uang tersebut. Media yang dipakai seperti kayu jati yang lainnya mungkin itu sudah umum, tapi Samoja. Nah inilah warna kita. Jadi kita mencoba mengangkat tentang pohon Samoja. Oke, harapan Kang Apit sendiri kedepannya ingin seperti apa Kang? Ada cita-cita apa? Oke, kalau bicara harapan ya, saya punya harapan. Semoga dengan kegiatan ini, terutama dari pemanfaatan pohon Samoja, bisa memberikan inspirasi. Satu, melestarikan pohon dan tetap lestari pohon Samoja lokal. Terus anak-anak muda tergerak untuk berkreasi memanfaatkan waktunya. Terus harapan yang lebih utama, saya ingin ada satu area untuk pembudidayaan pohon tersebut, untuk pembudidayaan pohon Samoja lokal. Itu harapan saya. Oke, mudah-mudahan ada jalannya Kang Apit ya, mungkin lewat acara ini bisa Kuningan, mungkin pelaku-pelaku wisata yang ada di Kabupaten Kuningan mungkin bisa membantu Kang Apit ataupun pemerintahan Kabupaten Kuningan. Ini salah satu seniman dari Kabupaten Kuningan yang sangat luar biasa, sudah kemana-mana ini. Sedikit saya ada proyek nih ya, sedikit ya. Saya ada proyek dan planning dari pohon Samoja tersebut. Saya mencoba improvisasi dan berinovatif untuk membuat suatu alat peraga, di mana alat peraga tersebut dikhususkan atau sasarannya untuk anak-anak usia sekolah taman kanak-kanak dan PAUD dalam bentuk pajal, alat peraga bongkar pasang pajal bermotif kaligrafi. Kenapa inovatifnya seperti begitu? Jadi kami ingin memberikan sedikit inspirasi untuk anak-anak seusia tersebut, penguatan karakter mentalistik ke depan, dikarenakan sekarang tidak sedikit anak-anak usia seperti begitu sudah mulai terhipnotis oleh bermain handphone dan gadget. Iya, betul. Mungkin dengan cara seperti begitu ya, dengan bermotifkan kaligrafi, setidaknya mereka sedang belajar mengaji oleh media tersebut. Kenapa pula seperti begitu? Kenapa inovatifnya kita seperti itu? Jadi anak-anak sekarang atau yang anak usia seperti begitu, jangankan suruh mengaji, suruh makan pun sulit ya, apalagi mengaji. Nah, mungkin dengan alternatifnya atau solusinya seperti begitu, mudah-mudahan setidaknya sedikit bisa menanamkan jiwa, mentalitas, pembentukan karakter pada mereka dengan alat peraga bermotifkan kaligrafi. Gitu kan. Sahabat Kuningan, rekan-rekan dan yang lainnya, kalau ingin melihat hasil-hasil karya Kang Apit, silakan datang ke Saung Kamboja ada di desa Luragung Tonggoh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan. Tanya aja pasti pada kenal semua ini. Ini Kang Apit luar biasa lah. Semoga Kang Apit tercapai cita-citanya gitu ya. Sukses selalu, sehat selalu, lahirnya terwujud cita-citanya. Ya, nanti Oke, sampai di sini sahabat Kuningan, liputan kali ini saya akan mau lihat-lihat nih ke dalam. Ada lagi ke dalamnya tuh, di dalam rumah banyak pernak-pernik hasil karya Kang Apit seperti ini.
Jadi kalau bagi sahabat-sahabat Kuningan, kalau misalkan melihat Samboja, pohon Samboja itu udah tumbang, rubuh, tumbang, itu jangan dibuang. Silakan hubungi Kang Apit ataupun hubungi saya gitu kan. Bisa dimanfaatkan, dikreasikan. Jadi luar biasa pokoknya. Sumber potensi ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.